Nah, harusnya di setiap tempat ada usaha besar, segera mungkin diciptakan ekosistem orang lokal supaya terlibat. 2024, 2005, 2006 perlahan-lahan akan nambah serapan tenaga kerja, sehingga ditargetkan 17 juta. 17 juta ya lapangan kerja ya. Program ekonomi dia akan menciptakan lapangan kerja konkret. Lapangan kerja ini sangat dibutuhkan bagi adik-adik semua yang kalangan muda, baik juga yang senior. Jumpa lagi di Main TV, para pemirsa, khususnya di program Horas. Episode yang lalu kita membahas tentang program makroekonomi 5 tahun ke depan Ganjar Mahfud. Masih topik itu kita anggap penting. Oleh karena itu, pada episode kedua ini, kita akan memperdalam lagi topik tersebut dengan narasumber yang sama. Yaitu, saya perkenalkan lagi narasumber yang sudah pernah kita undang sebagai narasumber kita, yaitu Bapak Insinyur Hotasi Nababan, MSTP dan MSCE. Beliau adalah alumni ITB dan dua master dari Amerika Serikat dari perguruan tinggi terkemuka. Selamat bertemu kembali di episode kedua ini, Pak Hotasi Nababan. Kami dari Main TV mengucapkan terima kasih memberikan waktu untuk episode kedua ini. Nah, terkait dengan topik yang kita bahas beberapa pertemuan pertama, tapi belum kita dalami, ada 3 hal menurut catatan kami adalah tentang pertumbuhan ekonomi. Apakah masih kita bertahan di 5% atau di 7%? Ya. Yang kedua akan kita bicara dalam hal ini adalah lapangan pekerjaan, terutama pada kaum milenial, dan kepastian hukum di dalam berusaha. Untuk itu kita mulai dari topik yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi. Saya melihat harus mencapai 7%. Kalau hanya 5% belum bisa mencapai kemajuan tersebut. Silakan Pak Hotasi. Baik, 3 hal ini terkait. Ya. Pertumbuhan 7%. Iya, betul. Lapangan kerja harus tersedia 17 juta selama 5 tahun ke depan. 17 juta lumayan banyak, Pak. Sangat banyak. Iya, iya. Dan yang ketiga, kepastian hukum. Nanti saya jelaskan. Itu simultan terjadi, harus terus biar terpisah ya. Oke, silakan. Mengenai pertumbuhan ekonomi. Ya. Memang pasangan yang lain itu katakanlah sama dengan hari ini 5,5 paling maksimum 6%. Ya. Bahkan kemarin IMF merilis estimasi pertumbuhan dunia tahun depan itu malah 4%. 4%. Ya. Jadi pertanyaannya adalah mengapa Ganjar Mahfud berani 7%? Iya, betul. Ini menarik ini. Ya. Menarik, kenapa? Nah, proses ini lama dan cukup dalam dibahas di internal tim Ganjar Mahfud, baik di partai pengusung maupun mereka juga, terutama Pak Ganjar. Jadi kita menyimpulkan bahwa pertanyaannya adalah apakah 7% itu bisa apa tidak? Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya bisa. Karena kalau kita kan ada 2 keinginan nih yang di seluruh pihak dari Pak Jokowi, banyak lembaga-lembaga pemerintah ingin Indonesia emas tercapai, yaitu Indonesia negara maju. Iya, 2045 ya. Ya, jadi pendapatan per kapita di atas 12.000 di 13.000 dolar ya. Lalu kedua, memanfaatkan bonus demografi. Kalau tidak mencapai 7%, kalau tidak mencapai 2%, kedua hal ini tidak akan pernah tercapai sampai 100 tahun Indonesia merdeka. Oh, gitu ya? Iya. Iya. Kalau hanya 5% seperti hari ini, nggak akan tercapai 12.000. Nggak tercapai yang kita inginkan Indonesia emas. Jadi, bahkan yang kita khawatirkan dengan bonus demografi, bisa jadi bencana. Di tahun 2029, kalau tidak terkelola gitu ya? Kalau pertumbuhannya seperti hari ini saja, itu pengangguran tahun 2009 itu bisa sama dengan setengah penduduk Jakarta. Bayangkan setengah penduduk Jakarta nganggur. Ngeri kan? Jadi harusnya kehadiran pemerintah dan negara puter otak, cari cara supaya capai 7%. Harus tercapai gitu ya? Sama lah dulu waktu kita sekolah ya. Iya. Ya, saya ingin masuk ITB. Ya kan? Kan pertanyaannya adalah bisa masuk ITB apa tidak?
harusnya pertanyaan adalah bagaimana caranya bisa kan? Caranya yang penting. Berarti kan begadang terus, belajar, nyiapin soal, ya kan? Ya harus kerja keras. Ya akhirnya puji Tuhan bisa masuk. Iya, iya. Walaupun berat ya, kompetisinya sangat berat waktu itu. Betul. Sangat berat waktu itu. Perguruan Saya terkemuka di sampai Indonesia itu. ya sakit tipes waktu itu. Demi perjuangan. Artinya bagi sebuah pemerintah yang dipercaya oleh rakyat harusnya memang kerja keras dan patok tinggi. Bahwa realitanya berbeda nomor 2. Iya. Tetapi sebagai suatu target, sebagai suatu visi, harus. Tidak ada lagi. Nah, 7% ini sumbernya dari mana? Ya, itu penting. Oke. Mesin ekonomi kita itu yang pertama adalah pertanian. Pertanyaannya begini, mengapa sektor pertanian makin menurun dibanding jasa ya, dalam proporsi kepada GDP? Mengapa? Pertanyaan itu dulu kan? Itu. Kita lihat, anak-anak mudanya udah nggak menerusin petani. Mereka datang ke kota-kota itu sekarang. Tapi kenapa? Karena menjadi petani itu, Pak, berat sekali. Biaya inputnya tidak pasti. Ya, katakan pupuk, benih, bibit. Harga jual nggak pasti. Ya, resiko juga. Ada resiko input, resiko output. Ada kemudian dalam produksi, tahu-tahu ada hama, ada kekeringan. Kemarau. Menjadi petani itu, Pak, aduh sakit banget hidup. Betul. Sakit. Tapi masalahnya kan penduduk kita masih banyak sekali. Mayoritas di situ. Masih banyak di pedesa. Bangsa yang kuat itu yang punya agriculture kuat juga. Amerika, Jepang, Rusia. Itu China punya pertanian yang kuat. Agriculture yang kuat, betul. Jadi memang pemerintah harus berbuat sesuatu. Nah, soal benih, soal pupuk, bagaimana cara supaya tepat sasaran. Dan resiko harga naik, fluktuasi dari pupuk itu harus diminimalkan. Di off-taker, peran Bulog diperluas. Waktu itu kan ya kita tahu waktu reformasi, waktu IMF masuk, peran Bulog itu kan langsung di-cut banyak kan. Ngikutin IMF, harusnya kembalikan Bulog sebagai off-taker yang meluas ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana nih membuat anak-anak muda bangga jadi petani. Petani berdasi mungkin. Boleh berdasi, sebenarnya banyak startup nih sekarang udah mulai startup dari peternakan, pertanian anak muda buat sayur gitu ya, sayur organik. Nah itu bagaimana membuat ini sebagai suatu habit dan juga suatu kebanggaan. Gue keren nih, gue masih kerja bersawah tapi beda nih cara nanemnya, cara ininya lebih modern, lebih irigasinya dripping, dripping organization, irrigation. Nah, itu. Jadi pertanian harus naik outputnya. 20%. 2, manufaktur, pabrik nih, manufaktur industri. Yang terjadi di Indonesia, terjadi deindustrialisasi. Kita bisa ngelihat berita-berita setiap minggu atau setiap bulan tuh ada pabrik yang ngurangin orang, ada yang tutup, pabrik ya. Walaupun memang ada pabrik-pabrik baru. Penyebabnya banyak, tapi yang paling utama adalah produktivitas. Jadi cost memang naik, cost daripada pekerja, itu kan disesuaikan inflasi. Tapi outputnya tidak naik banyak, bisa karena pasar terbatas di ekspor, lalu kedua logistik yang agak belum turun biayanya, dan juga karena persaingan di negara lain. Nah, pabrikan disinilah pemerintah membantu pabrik-pabrik untuk reinvestasi, membantu memberikan insentif reinvestasi mesin pabrik. Tapi juga karyawannya dibantu untuk upskilling, skill daripada buruh. Jadi kalau buruhnya, karyawannya meningkat, income juga akan meningkat. Baik dia nanganin mesin, nanganin proses produksi, quality control. Selain itu pemerintah bantu lagi bottleneck untuk infrastruktur, supaya turun cost-nya. Jadi memang harus kerja keras dan harus kerjasama antar pusat dan daerah, karena banyak
izin-izin ekspansi usaha kan di daerah. Itu dari manufaktur. Yang ketiga dari mesin berikutnya adalah mesin perkebunan. Perkebunan dan pertanian, saya bedakan ya pertanian perkebunan. Iya, Perkebunan tentu banyak didominasi perusahaan besar, tapi juga perusahaan tani yang kecil-kecil. Di perkebunan besar itu perlu dibentuk ekosistem bekerjasama dengan UMKM. Saling sinergi gitu ya. Sinergi. Tidak saling mematikan. Ya, terus mesin berikutnya adalah di pertambangan. Di pertambangan yang besar itu bagaimana pusat bisa membantu pemerintahan daerah menciptakan ekosistem usaha. Saya beberapa kali ambil contoh ke Morowali ya. Morowali itu ada tempat smelter dari perusahaan China besar-besar. Betul. Tapi begitu di luarnya, gap sangat besar ke masyarakat lokal. Sulit cari hotel, tidak ada restoran yang baik ya. Kemudian bengkel aja kurang gitu. Nah, harusnya di setiap tempat ada usaha besar, segera mungkin diciptakan ekosistem orang lokal supaya terlibat. Bisa berkontribusi sesuai dengan skill yang dimiliki. Mereka bisa Misalnya jadi vendor kecil, bengkel, atau catering. usaha lain catering. Dan ini harus dibantu, ada afirmasi, pendampingan. Jadi kontraktor jalan, macam-macam. Dan perusahaan-perusahahan investor ini ingin suatu ekosistem yang mudah memperoleh. Iya. Karena dia nggak ada ya diimpor semua dari Cina. Jauh-jauh dari Surabaya kalau perlu ada skill. Wih, ini kesempatan di mana setiap tempat ada pusat ekonomi baru, pusat bantu daerah untuk menciptakan ekosistem yang ada. Ekosistem yang dibutuhkan oleh industri besar. Termasuk itu jasa pendukung, sekolah, rumah sakit, yang lain-lain. Kenapa? Supaya orang yang kerja di sana sekalian juga transmigrasi. Iya. Otomatis. Dan anaknya dapat sekolah yang bermutu. Iya, tidak tiap minggu, tiap 2 minggu pulang pergi dari Kalimantan Timur ke pulang ke Surabaya misalnya atau ke Jogja. Demikian juga dari Sulawesi. Kalau di sana ekosistemnya bagus kan pasti mereka bersedia pindah komunitas-komunitas ini. Dan juga buka usaha-usaha orang lokal juga merasa nggak tertinggal. Merasa memiliki. Ini harus dikerjakan serius. Kerjasama antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi UMKM, pemerintah daerahnya, lalu dengan yang lain-lain. Jadi ada pendidikan, kesehatan. Kita harus manfaatkan pusat-pusat ekonomi yang baru di Halmahera ya, ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara. Pokoknya setiap ketemu tambang, suatu temuan baru harusnya betul. Pemerintah pusat dan daerah cepat menciptakan kota baru. Betul. Ada kecenderungan, saya terus terang beberapa tahun yang lalu, saya berkunjung ke Kalimantan Selatan dalam konteks tambang batu bara. Yeah. Justru yang menikmati kesejahteraan itu pemilik tambang dan yang bekerja. Tetapi masyarakat di sekitar itu tidak mendapat katakanlah nilai ekonomi. Iya. Nah, kenapa tidak masyarakat dibuat suatu kegiatan usaha yang integrated dengan industri itu misalnya? Industri itu penambang itu kan butuh supplier. Dan itu kan perlu ada pendampingan, latihan, bimbingan teknik, BIMTEK ya dari kementerian terkait. Ganjar Mahfud akan melakukan itu. Harus akan lakukan itu. Apa yang ditawarkan oleh dalam programnya? Iya, jadi terutama memperkuat UMKM ya. Jadi UMKM itu tidak sekarang ini kan beginilah. Saat ada Kementerian Koperasi UMKM kita, tapi ada 24 kementerian lembaga yang melakukannya terpisah. Nah, pada saat koordinasi dan harus mengenforce memang menemui kesulitan karena prioritas kementerian satu sama lain beda. Tapi kalau di pusat pertumbuhan ada satu task force. Tugas task force. Kami pikir itu bisa terjadi. Dan misalnya ingat gak kalau di Riau itu ada Rumbai, kota baru dibangun oleh Caltex ya. Iya, betul. Jadi dia bangun dengan ekosistemnya kan. Betul, termasuk sekolah. Sekolah juga. Betul. Rumah sakit. Timika dari Freeport ya kan. Ya. Nah, kita inginkan juga sebenarnya investor-investor asing atau dari luar melakukan itu. Tapi karena makin cepat, makin pendek kan harus pusat dan daerah juga jemput bola. Dan dan melibatkan berbagai kementerian unit. Yang penting ada ekosistem. Jadi ada ekosistem nanti
Morowali jadi kota gitu. Di Halmahera, baik Kau atau apa jadi kota Dengan baru. berbagai profesi Profesi yang saling datang. supporting satu dengan yang lain gitu ya. Orang-orang Artinya orang dari Jawa kan dengan sendiri pindah. Iya. saling menghidupkan jadinya Iya. kan. Jadi tidak hanya katakanlah eksklusif daripada Iya. industri itu sendiri. Atau dia mikirnya di sini tambang paling cuma 5 tahun habis itu habis. Nah, begitu dia sudah ada, udah ekosistem. Kalau tambangnya habis, kotanya tetap tumbuh. Di Amerika itu ada kota namanya Boulder, Colorado. Iya, gimana? Dulu tuh tambang batu bara. Tambangnya habis Kotanya masih- jadi hidup. Kotanya tetap hidup. Dari hidup dan makin besar. Jadi tambang dan penghasilan di tempat itu adalah seperti untuk modal lah, modal menciptakan suatu kota. Jadi sebagai trigger awal. Bukan berarti selesai ditambang ya tinggal begitu Enggak, saja. iya. Yang terjadi kan ditinggal. Betul, Karena nggak ada konsep lebih jauh. Misalnya begini, Iya, betul. Setelah saya tambang, kita bagaimana mikir reklamasi, rehab. Itu penting. Tapi kalau ada rencana jangka panjang di tempat itu kan bisa jadi kota baru. Betul. Bahkan di tambang itu sekarang kalau kita mau berkunjung ke tambang itu ada itu jadi gua-gua Museum, besar kan, iya, jadi museum. genangan dan Iya, lain-lain. genangan. Karena tidak ditutup oleh terutama tambang liar ya, Iya. tambang liar. Dan bahkan saya melihat ada suatu kecenderungan juga ketika menambang batu bara, ketika dia gali kan ada kewajiban memasukkan tanah itu Iya. ke dalam lagi. Saya termasuk waktu itu Undang-Undang Cipta Kerja saya salah satu juru bicaranya. Jadi ternyata yang kami alami bahwa begitu saja ditutup, Iya. begitu ditinggal. Artinya tidak ada struktur pemasukan tanah itu yang di bawah harus di bawah, yang di tengah harus di tengah, Iya. yang lapisan atas harusnya di atas supaya tanaman itu tumbuh lagi kan. Nah, ternyata nggak main masuk gitu aja begitu ditanam. Susah. Karena tidak memenuhi tidak bisa memberikan unsur hara gitu ya untuk pertumbuhan Bagi lingkungan. penambang, kalau Iya. dilihat future-nya ini jadi properti baik, dia akan jaga itu. Bagi penambang dia nggak tinggal juga. Betul. Nanti setelah cadangan saya habis, ini tanah masih bernilai. Saya juga akan ngembangin. Saya akan ngundang real estate. Saya akan ngundang seterusnya. Jadi ini dibutuhkan kerjasama pusat sama daerah. Mungkin pemerintah daerah itu nggak mikir panjang. Saya kan mikir cuma 5 tahun masa periode saya. Jadi disinilah perlu kerjasama pusat dan daerah. Saya kira bagus sekali dari program Ganjar Mahfud ini tadi dari pertanian ke pabrikan. Artinya bahwa di Amerika Serikat saya perhatikan bahwa pertanian maju, pabrikan atau industri maju. Karena apa? Karena bahan baku mereka salah satu dari hasil pertanian. Betul. Nah, kalau itu nanti terkelola, hasil-hasil pertanian dari seluruh rakyat Indonesia yang dilakukan oleh rakyat bisa menjadi bahan baku untuk memproses produksi suatu barang setengah jadi atau barang jadi. Artinya pertanian itu tidak ada lagi kita dengar nanti misalnya katakanlah mangga busuk, nanas busuk, dan lain-lain sebagainya gitu. Tepat sekali Pak Emrus ya. Itu kan ada tempat-tempat tambang baru ya, yang tadi saya sebut. Mereka kan tiap hari ingin sayur segar, buah segar, pertanian. Sulit. Karena nggak di-orchestrated dengan sumber-sumbernya. Kalau misalnya dari jeruk dari Pontianak, dari Brastagi atau dari apa, dan mereka lihat ada pasar besar nih di Morowali. Kalau ada yang mekanisme seperti ini akan ngangkat jadi off takingnya daripada agriculture. Nah ini kita nggak reconnect antar sektor. Baik. Kalau begitu, makanya di sini kita lihat ada peluang kan. Jadi betul. kita melihat ada gini. Kalau kita ada lihat kurang, bukannya bukan nggak dilakukan sekarang, maka harus diperbaiki. Itu yang kita lihat opportunity. Opportunity ya. Belum lagi pariwisata. Belum, otomatis mengikuti ya bisnis ikutan. Pariwisata ya. Belum lagi kita bicara rencana mau membangun rumah sampai 10 juta. Dimana kalau membangun rumah itu mengangkat kontraktor, bahan dasar, bahan material itu kan dari lokal. Dan pekerja lokal menjadi tukang, tukang Iya. misalnya kan menambah penghasilan. Betul. Dan perumahan-perumahan ini di urban yang vertikal dan tadi sebut untuk profesi-profesi ASN, polisi, tentara, kemudian guru. Jadi terjadi semacam multiplier effect gitu ya. Iya. Salah satu diantaranya adalah lapangan kerja. Lapangan kerja. Nah, bagaimana ini? Nah, lapangan kerja dengan semua yang kita Betul. sampaikan itu ya tentu nggak bisa serabutan dan nggak bisa sekaligus juga gitu. Jadi harus bertahap. Itu kan akan menciptakan lapangan kerja. Jadi dari 2024, 2005, 6 perlahan-lahan akan nambah serapan tenaga kerja, sehingga ditargetkan 17 juta. 17 juta ya lapangan kerja ya. Kalau nggak itu kesian. Serapannya, Iya, serapan kesian tenaga kerja. anak-anak muda kita itu
apa ya, ya kerjanya serabutan. Iya, gitu. iya, menarik juga. Jadi, Belum lagi UMKM ya. iya, UMKM jadi bagian ekosistem ini. belum lagi anak-anak muda itu seperti kita bicarakan di awal tadi, yaitu melakukan usaha pertanian dengan mekanisasi pertanian, Iya. dengan menggunakan teknologi Iya. IT misalnya. Iya. Saya lihat ada suatu anak muda kita di Indonesia melakukan usaha pertanian. Iya. Jadi bisa diatur sedemikian rupa melalui IT suhu udara yang dibutuhkan untuk misalnya beternak ayam misalnya gitu ya. Jadi pada suhu tertentu bisa dia atur suhu udara itu sehingga ayam ini tidak terganggu daripada iklim Betul. yang ada dari luar. Dikontrol. Dikontrol dengan demikian dengan teknologi yang Iya. IT-nya seperti itu. Artinya bahwa generasi muda kita nanti akan otomatis, Iya. boleh jadi tidak langsung akan menjadi pekerja atau pengusaha di bidang pertanian. Maka kadang-kadang disebut petani berdasi gitu ya. Makanya tidak lagi menyangkul lagi. Betul, konten materi pendidikan dasar di katakan di rural itu harus diisi yang membuat dia bangga. Ya. Harus ada materi-materi pendidikan di SD, SMP, SMA mengenai pertanian. Ya, kita kan nggak dapet itu. Iya betul. Jadi pengennya orientasinya kota kan. Iya, paling dulu pelajaran kita dulu biologi, matematika Biologi, gitu ya. Jago Sebenarnya matematika iya, gitu kan. Ya pertanian ya kayak model Belanda Iya. yang kuat ya mengenai pertanian. Nah, tadi kan saya mengkaitkan antara pertumbuhan Iya, 7%, lalu menciptakan lapangan kerja 17 betul. juta dan kepastian hukum. Kenapa kepastian hukum? Ini yang mau kami perdalam ini. oke. Jadi karena tidak mungkin itu terjadi kalau tidak ada kepastian hukum. Oke, jadi gini. Silakan. Saya back to basic. Ekonomi itu Ya. ada 5 komponen. Betul. Ya, jadi rumus sederhananya itu Ya. satu ekonomi besar PDB pendapatan domestik bruto itu ada 5. Satu itu spending pemerintah, Ya, APBN. Jadi APBN. pemerintah pengeluaran ke sana. ya menyuntik dana ke masyarakat dengan belanja negara. Satu. Ya. Oke. Yang kedua consumption, konsumsi. Konsumsi. Jadi kita bayar listrik, kita beli makanan, kita beli baju, pokoknya beli itu konsumsi. Yang ketiga investasi. Ya. Investasi artinya uang baik dalam negeri dan luar negeri yang tadinya tersimpan di saving atau dari luar masuk menciptakan ekonomi menciptakan produksi baru, menciptakan lapangan kerja sehingga ekonomi nambah, Iya. bertumbuh makin besar. Yang keempat ekspor. Oke. Ekspor kita memang masih didominasi dari hasil alam. Dari ekstraksi, pertambangan, kelapa sawit, tambang. Yang manufaktur dikit. Masih tertinggal kita di manufaktur ya. Minus impor. Jadi ini APBN, Ya. G, government, ditambah konsumsi, Ya. ditambah investasi, ditambah ekspor, dan dikurangi minus impor. Oh. Kalau kita banyak impor barang-barang mewah gitu ya, mobil mewah ya, Minus. berkuranglah ekonomi kita. Nah, investasi itu penting sekali. Orang kalau dia invest menambah roda ekonomi dan menyerap lapangan kerja Ya. dan harus untung. Investasinya harus untung. Kepercayaan investor itu number one kepada Indonesia adalah kepastian hukum. Bagaimana ini implementasinya? Kepastian hukum Oke, kita di saya mau Indonesia. masuk Ya. ke Indonesia. Regulasinya bilang A. Ya, ya, Oke, saya patuhi, saya ikuti. ya. Tahun depan atau ganti rezim dari A berubah jadi B, Betul. ya kan? Terus dia harus adjust lagi. Just lagi penyesuaian. Oke lah, kalau setiap 5 tahun. Kalau kemudian ada aturan, gubernur buat aturan baru, bupati buat aturan lain, dia harus ikuti. Wah, ini konflik nih. Akhirnya banyak waktu terbuang dan biaya terbuang untuk para investor itu untuk mengurusi hal-hal seperti ini ke pemerintah. Semua perusahaan punya unit namanya GovRel, Government Relation. Kerjaannya seperti ini. Baik. Mengadaptasi regulasi baru, berhubungan dengan pemerintah. Berarti artinya bahwa ada kemungkinan peraturan di tingkat pusat, undang-undang atau kebijakan Sudah. presiden tidak sama dengan di provinsi dan di tingkat 2 misalnya. Katakanlah Kota Medan dan Ini yang kita alami yang Cipta Karya ya, udah capek-capek lolos Cipta Karya. Peraturan turunannya di PP,
di apa ya di bawah PP nanti peraturan menteri, permen itu malah nambah lagi aturan baru, Baik, nambah aturan baru dan seterusnya. Belum lagi antar kementerian tidak sinkron. berarti dengan demikian untuk pemerintahan Ganjar Mahfud 5 tahun ke depan ini harus menjadi program utama Itulah. bagaimana kepastian hukum dari pusat sampai ke daerah. Disinilah kita beruntung punya Mahfud. Iya. Karena Mahfud ahli hukum, integritasnya tidak dipertanyakan, Betul. dan dia akan melaksanakannya top down. Dan sesuatu yang baik dari Mahfud, dia berani Iya. untuk berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Iya. Begitu. Ada kalanya kadang-kadang menteri itu bisa saja dia tidak ada keberanian. Iya. Karena dia bagian sebenarnya dia bukan politisi ya. Dia karena bagian daripada Iya, sistem iya. yang terjadi kan. Iya, iya. Jadi tidak Dan berani. dia bukan pengusaha. Betul. Dia bukan politisi. Dia tidak punya konflik interest gitu ya. Dia nggak ada betul. Dia tidak ada conflict of interest. Karena kalau bagi investor, dia sudah tanda tangani perjanjian. Ya perjanjian itu di honor dong. Ya kan? Kalau enggak ya mendingan keluar. Nah saat ini ya, ini jujur aja saya boleh sampaikan. Saat ini bagi investor luar ya, yang ke Asia Tenggara, yang paling menarik itu Vietnam sekarang. Oh, bukan Indonesia ya? Bukan Indonesia, bukan Thailand nomor 2. Indonesia of course kalau bicara jasa Singapura number 1. Udah pastilah, udah pasti. Tapi di luar Singapura bicara manufaktur ya, industri antara Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, number 1 Vietnam. Kenapa? Kalau ada investor datang ke Vietnam, itu negara komunis loh padahal ya. Iya. Dia ketemu satu orang di Kementerian Investasinya. Dia orang ini namanya investment account manager lah. Dia ngurus semua perizinan. Oleh negara. Apapun itu, mau pusat. Di Vietnam juga banyak aturan, regulasi banyak. Tapi yang ngurus dia. Investornya nggak perlu Warawiri gitu ya. wirawiri, betul. Tidak perlu cawe-cawe gitu ya. Nggak perlu harus sana di situ. Luar biasa ya, dibantu mana ya. Iya. Kalau kita kan, Selesai. 3 bulan. Bilang 6 bulan. Sebulan. Ini ya pertanyaannya. Kenapa pengusaha Indonesia kalau di Singapura mau mengikuti aturan regulasi Singapura yang ketat juga loh. Panjang. Tapi begitu di Indonesia, waduh kalau bisa nego. Karena kalau di Singapura, kepastian hukumnya, kepastian hukum dan kepastian waktu. dan kepastian biaya. 7 hari biaya. Dan kepastian biaya sudah terukur semua. Iya. Kalau di Indonesia kepastian biaya di belakang panggung. Dibilang oh mudah, udah selesai. Udah selesai itu artinya Diselesaikan di belakang baru panggung. terima suratnya belum. Ya panjang, masih harus dari meja ke meja paraf ya kan. Harus Dan setiap ngurus. paraf ada di situ amplop kosong atau amplop berisi saya ya. nggak bilang segitu. Cuma yang penting seluruh perusahaan Indonesia ada GovRel, Oh. Iya. Government Relation. Kan? Di perusahaan Singapura nggak ada tuh. Yang ada corporate secretary kalau ada kegiatan pemerintah seadanya. Tapi di Indonesia semua punya government relation. Urusannya seperti itu. Jadi government release ini sebagai mediator ya, boleh gitu ya. Oh iya, yang punya semua lah. yang punya ada di situ Urusan semua. ada di situ tambahan-tambahan gitu ya atau logistik. Ya bukan ya gak ke arah sana. Cuma memang ya baik dari segi pengusaha atau pemerintah juga akui kita ribet kok. Gimana investor mau tertarik Indonesia dengan semua yang dia punya ya, market pasar besar, sumber daya besar. Kalau ini nggak diberesin, Kepastian hukum ini ya. kepastian hukum. Jadi kalau kepastian hukum ada, investasi masuk yang tadi ekonomi naik 7%, nyerap tenaga kerja. Jadi adik-adik, anak-anak muda. Nah, silakan Pak Utasi sekalian closing statement yang tadi bisa diuraikan lagi. Jadi ini ya kepada para pemirsa, saya mencoba objektif dan membandingkan platform program yang ada. Ganjar Mahfud ini menurut saya memberi penawaran yang realistis, rasional, terbaik, dan bisa sistematik, bisa dijelaskan. Program ekonomi dia akan menciptakan lapangan kerja konkret. Lapangan kerja ini sangat dibutuhkan bagi adik-adik semua yang kalangan muda, baik juga yang senior. Karena orang manula pun ya, walaupun dia pensiun, itu bisa diperkenankan bekerja, jadi sektor jasa. Kalau lapangan pekerja terbuka. Jadi ini kesempatan emas untuk memilih presiden dan wakil presiden kita yang akan bekerja sepenuhnya untuk kita.
ekonomi tumbuh menjadi 7%, kita ingin nanti kita menikmati Indonesia negara maju. Demikian. Baik, terima kasih Pak Hotasi. Nah, Bapak, saya kira demikian pertemuan kita kali ini. Nah, kalau boleh kita katakan bahwa dari pembicaraan kita tadi adalah dari makroekonomi. Satu hal yang paling dibutuhkan adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi 7%. Karena kalau hanya 5% tidak bisa mengatasi pengangguran di Indonesia. Oleh karena itulah maka Ganjar Mahfud menawarkan pertumbuhan ekonomi kita 7% supaya bisa mengatasi semua persoalan dan pertumbuhan kita, ekonomi kita akan satset, lebih cepat bergerak, lebih baik. Dan begitu, kerja keras. Dan kerja keras. Satset, kerja keras. Dan tasdes. Dan tasdes. Satset itu artinya cepat, iya betul. tasdes tuntas. Waduh, luar biasa. Nah, oleh karena itulah maka dengan demikian nanti di bawah kepemimpinan Ganjar Mahfud, maka lapangan kerja akan tercipta dengan didorong oleh pertumbuhan ekonomi 7% yang sangat rasional tersebut dapat kita wujudkan dengan sumber-sumber daya yang ada di Indonesia yang belum terkelola selama ini dengan maksimal. Dan tidak kalah pentingnya adalah kepastian hukum. Untuk itu, pemirsa Main TV, dimanapun berada, dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun adik-adikku yang punya hak suara, pilih Ganjar Mahfud pada Pilpres yang akan datang supaya pertumbuhan ekonomi kita 7%, pengangguran akan teratasi dengan baik karena 7% pertumbuhan ekonomi dan kepastian hukum. Karena acap kali di dalam suatu pembangunan suatu negara atau mungkin teman-teman bisa merasakan selama ini ketika kita mengurus sesuatu kepentingan kita dalam konteks bisnis atau kepentingan publik, saya kira kepastian hukum belum berjalan dengan baik. Oleh karena itulah maka kali ini kita akhiri pertemuan kita. Sampai jumpa kembali di program Horas Main TV. Horas, Horas, Horas.